Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan pada pagi hari ini. Kita akan menjelaskan tentang ketentuan sholat fardu. Ya, di sini akan dijelaskan gerakan dan bacaan sholat fardu yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat fardu. Di sini akan dijelaskan nantinya ada gerakan dan bacaan sholat fardu. Namun sebelum kita memasuki dengan pembahasan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita masuk ke dalam pembahasan. Namun sebelumnya akan Pak Guru sampaikan dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu untuk yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan gerakan dan bacaan sholat fardu dengan benar. Ya, kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan gerakan dan bacaan sholat fardu dengan benar. Nanti kalian dituntut untuk bisa mendeskripsikan gerakan dan bacaan sholat fardu yang benar. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan gerakan dan bacaan sholat fardu dengan benar. Lah, kalian nanti dituntut untuk supaya mampu menyebutkan gerakan dan bacaan sholat fardu. Ya, ketika kita takbir mengucapkan apa, ya terus ketika kita berdiri itu mengucapkan apa, nanti kita pelajari bersama. Terus untuk yang berikutnya adalah peserta didik mampu mendemonstrasikan gerakan dan bacaan sholat fardu dengan benar. Ya, nanti kalian mempraktikkannya dari gerakan-gerakan sholat tersebut yang disertai dengan bacaan sholatnya. Terus untuk yang berikutnya adalah peserta didik mampu mempraktikkan gerakan dan bacaan sholat fardu dengan benar. Lah, di sini dipraktikkan, ya praktekkan caranya takbir itu seperti apa, ya, atau mungkin kita praktik dari awal sampai akhir sholat, ya, dari pertama niat sampai terakhir salam. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan materi, ke pembahasan kita. Ya, kita akan mempelajari tentang sholat. Ya. Yang pertama adalah sholat fardu. Ya. Bacaan dan gerakan sholat fardu. Dan yang kedua, ketentuan sholat fardu. Ya. Namun di sini kita akan membahas bacaan dan gerakan sholat fardu. Nah, bacaan dan gerakan sholat fardu di sini ada 11, ya. Ada 11. Yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat, kemudian melafalkan niat, ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, bersedekap
di bawah dada, di atas pusar. Itu yang ketiga. Terus yang berikutnya adalah rukuk dengan tumakninah. Yang kelima, i'tidal dengan tumakninah. Terus yang keenam, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Yang kedelapan, setelah duduk kemudian sujud yang kedua. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, mengucapkan salam yang pertama. Untuk yang terakhir, ke-11 adalah disunahkan juga membaca salam atau menengok ke kiri, ya. Disunahkan menengok ke kiri, mengucapkan salam yang kedua. Itu hukumnya sunnah. Untuk yang terakhir, disunahkan mengucapkan salam yang kedua dan menengok ke arah kiri. Nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan satu persatu bacaan-bacaan gerakan tersebut itu apa saja. Baik, untuk selanjutnya ya, untuk yang pertama berdiri menghadap kiblat, ya. Kemudian melafalkan niat, ya. Berdiri ke arah kiblat, kemudian melafalkan niat. Berdiri tegak ke arah kiblat, jika tidak mampu berdiri bisa dilakukan sambil duduk di lantai maupun di kursi. Bacaan yang dilakukan saat ini adalah niat, ya. Ketika berdiri tegak menghadap ke arah kiblat, ya, itu yang dilakukan adalah membaca niat. Niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Berniat sholat dalam hati hendak mendirikan sholat menjelang takbiratul ihram. Niat sholat harus jelas dengan menetapkan dalam hati jenis sholat yang akan dilaksanakan. Sholat fardu atau wajib disebutkan nama sholatnya, ya. Jadi kalau kita sholat zuhur, kita jelaskan, kita sebutkan sholli fardu zuhri. Jenis sholatnya kita sebutkan zuhur, kita sebutkan sholat zuhur. Asar kita sebutkan sholat asar, ya. Kemudian lafal niat itu seperti apa? Ya, kita untuk niat sholat yang pertama untuk sholat subuh, ya, kita ucapkan sholli fardhu zuhri raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, kemudian takbir. Itu juga sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Dan untuk sholat asar, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Ya. Ini harus kalian hafalkan, ya, harus bisa. Ketika sholat nanti pelaksanaannya kalian itu sudah tidak perlu membuka buku lagi, ya. Itu sudah hafal, sudah ada dalam ingatan kita. Kemudian untuk sholat maghrib, usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Dan yang terakhir sholat isya adalah usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu lafal niat sholat, ya. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan, ya. Mengangkat kedua tangan itu ada dua versi, ya. Boleh ketika mengangkat itu
pucuk jari jempol itu menempel ke daun telinga kita yang paling bawah ya. Contohnya seperti yang ada di gambar di situ ya, kita lakukan Allahu Akbar ya. Atau yang versi keduanya adalah jari tangan itu disejajarkan dengan pundak ya. Jari tangan disejajarkan dengan pundak ya. Ketika takbir boleh dilakukan ya, hanya cukup Allahu Akbar ya. Tuh, jadi ada dua versi ya, boleh yang pertama, boleh yang kedua, ataupun digunakan untuk keduanya juga boleh ya. Ketika setinggi sejajar dengan pundak itu dilakukan ketika saat bangun dari ruku atau mau melaksanakan ruku atau bangun dari sujud ketika berdiri, itu bisa digunakan. Ketika takbiratul ihram kita menggunakan yang awal, yaitu ketika pucuk jari jempol ini menempel ke daun telinga kita yang bawah ya, seperti ini. Terus untuk yang berikutnya, yang ketiga adalah bersedekap di bawah dada, di atas pusar, kemudian membaca doa iftitah. Nah, doa iftitahnya seperti apa? Ya, kita dengarkan bersama. Untuk bacaan doa iftitah adalah Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu bacaan dari doa iftitah. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca doa iftitah selesai, kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kita lanjutkan membaca suratan pendek ya. Boleh An-Nas, boleh Al-Ikhlas ya, atau surat pendek-pendek lain seperti surat Al-Kautsar ya, dan sebagainya. Di sini kita akan menggunakan surat Al-Asr ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu surat pendek dari Al-Qur'an yang singkat ya, namun bisa digunakan. Untuk berikutnya yang keempat adalah ruku dengan tumakninah sambil mengangkat kedua tangan
Sami'allahu liman hamidah, ya boleh setinggi tadi ketika takbiratul ihram yang awal ya, atau boleh dengan jari sejajar dengan pundak. Sami'allahu liman hamidah ya. Nah, ruku itu apa? Ruku adalah membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut, punggung lurus ya sejajar dengan kepala ya, seakan-akan rata seperti satu papan ya. Ketika akan ruku kita mengangkat tangan dan membaca takbir ya, seperti takbiratul ihram ya di awal tadi. Terus untuk bacaan ruku ya, kita di situ disunahkan membaca tasbih sebanyak 3 kali. Bacaannya adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, lalu setelah ruku, yang kelima adalah i'tidal dengan tumakninah sambil mengangkat kedua tangan. I'tidal adalah bangun dari ruku sambil mengangkat kedua tangan, kemudian berdiri tegak tanpa bersedekap. Ketika kita i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Nah, disunahkan mengangkat kedua tangan ya, tapi ketika menurunkan tangan tidak perlu bersedekap lagi, ataupun boleh bersedekap lagi. Itu hukumnya sunnah, boleh bersedekap lagi ya, kemudian membaca doa i'tidal ya, ataupun tidak bersedekap ya, dalam arti tangan melambai ke bawah ya. Terus bacaan i'tidal ketika kita Sami'allahu liman hamidah, kemudian membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ya, itu bacaan i'tidal. Kemudian untuk yang berikutnya, pada rakaat kedua sholat subuh itu disunahkan membaca doa kunut ya, disunahkan membaca doa kunut. Nah, dan bacaan doa kunut ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini birahmatika syarra ma qudait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nah, itu bacaan kunut ya, bacaan kunut ketika pada rakaat kedua sholat subuh setelah bacaan i'tidal ya. Untuk berikutnya, sujud yang pertama dengan tumakninah sambil membaca tasbih 3 kali ya. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota badan ke lantai, yaitu muka ya, muka ini berarti hidung harus nempel ya. Terus kening ini tidak boleh terhalang-halangi ya, meskipun rambut 1 helai pun ya, itu tidak boleh, itu bisa menjadikan tidak sahnya sholat. Terus yang kedua, telapak tangan ya, kedua telapak tangan itu kita menempel ke lantai. Terus yang kedua, lutut ya, kedua lutut ya ini menempel, dan kedua jari kaki ya, kedua jari kaki ya. Untuk bacaan sujud, ketika kita sujud seraya membaca tasbih ya, tasbih
dengan membaca bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu bacaan sujud. Terus yang ketujuh adalah duduk di antara dua sujud sambil membaca doa. Duduk di antara dua sujud ya, sambil membaca doa. Doanya adalah Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu bacaan duduk di antara dua sujud. Terus yang berikutnya adalah setelah duduk kemudian sujud yang kedua seperti sujud yang pertama, membaca tasbih 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu bacaan sujud seperti bacaan sujud awal, sujud yang pertama tadi. Terus untuk yang berikutnya adalah duduk tasyahud akhir ya. Ketika kita duduk tasyahud akhir, duduk kita disebut duduk tawaruk ya. Duduk tawaruk seperti kita lihat di gambar di sini ya. Kita duduk di lantai ya dalam keadaan posisi miring ya. Bacaan tasyahud adalah At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu untuk bacaan duduk tasyahud awal sampai pada sholawat ya. Untuk tasyahud awal itu sampai pada sholawat, ketika kita sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, itu ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah, ketika kita tasyahud awal itu doa yang kita baca, doa tasyahud itu setengahnya, yaitu sampai dengan sholawat. Kemudian ketika pada bacaan tasyahud akhir kita baca dari awal sampai selesai. Dilanjutkan wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu bacaan duduk tasyahud akhir ya. Jadi dari awal sampai akhir diselesaikan. Untuk berikutnya itu mengucapkan salam yang pertama. Salam yang pertama itu menoleh ke arah kanan. Itu menjadi salah satu rukun sholat ya. Bacanya Assalamualaikum warahmatullahi ya. Ketika menengok ke kanan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ya. Kemudian ini adalah disunnahkan salam yang kedua sambil menoleh ke kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Namun di sini ada doa yang disunnahkan, yaitu doa salam ya. Ketika yang pertama adalah salam ke kanan, kita membaca doa Assalamualaikum warahmatullahi inni as'aluka fawzan bil jannah ya. Ketika kiri Assalamualaikum warahmatullahi inni as'alukan najata minan nari wal afwa 'inda hisab. Nah,
Setelah salam selesailah salat kita ya. Kemudian di situ kita disunahkan untuk membaca doa yang kita bisa atau yang kita sukai. Terima kasih. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.